Bab 507. Kamu sangat hebat. Suci. Master Suci. Beberapa murid tiba-tiba kaget. Semua mata tertuju pada Harley Ye yang memakai topeng, melihat ke atas dan ke bawah, lalu mereka menatap cincin suancang di jari-jari Harley Ye. Melihat itu, beberapa murid buru-buru berlutut dengan satu lutut, salam Master Suci. Pergi berlatih. Harley Ye melambaikan tangannya dan berjalan melewati mereka. Tetapi ketika Dono Huang lewat, dia menatap beberapa murid dengan tegas, lain kali lihat dengan jeli. Beberapa murid mengangguk dengan tergesa-gesa. Setelah Harley Ye dan Dono Huang pergi, beberapa murid saling memandang, kamu melihat aku melihat kamu. Kenapa mencari seorang alam lingsu sebagai Master Suci? Aku tidak salah lihat, kan? Aku heran, bagaimana cincin suancang bisa memilih bocah itu, aku benar-benar tidak mengerti. Tapi kenapa orang ini terlihat seperti... Segera, berita Sekte Yan Huang memiliki Master Suci menyebar ke seluruh gunung spiritual oleh beberapa murid ini. Apa? Sekte Yan Huang punya Master Suci. Apa? Basis kultivasi hanya alam lingsu. Apa? Dia memakai topeng. Segera, suara-suara menakjubkan seperti itu datang satu demi satu dan banyak orang berlarian dan mengikuti, hanya untuk melihat wajah asli Harley Ye. Di depan, Harley Ye masih melihat sekeliling, terkadang memetik satu atau dua buah spiritual dari pohon buah spiritual di pinggir jalan dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Tetua Huang. Pada suatu saat, Harley Ye menggigit buah spiritual, memandang Dono Huang di sebelahnya dan berkata sambil tersenyum, Sekte Yan Huang, apakah mengirim murid ke Goa Dewa kali ini? Ya, Dono Huang bahkan tidak memikirkannya. Dia berseru dan berkata dengan pasti, bahkan selusin lebih. Harley Ye baru saja akan makan buah spiritual dan setelah mendengar kata-kata Dono Huang, dia tiba-tiba menjadi sedikit gelisah. Sekte Yan Huang juga mengirim murid ke Goa Dewa. Harley Ye menyentuh ujung hidungnya dengan ekspresi aneh. Jangan menyalahkan dia untuk ini, karena di Goa Dewa, kecuali untuk sejumlah orang, dia telah merampok yang lain, tidak hanya merampok, tetapi juga beberapa orang yang telah dibunuh olehnya. Jika ada orang dari Sekte Yan Huang, lalu omong kosonglah. Memikirkan hal ini, Harley Ye terbatuk-batuk dan berkata kepada Dono, Tetua Huang, lihatlah ketika kamu punya waktu, lihat apakah murid-murid yang pergi ke Goa Dewa sudah kembali dan jika mereka sudah kembali, bawalah mereka menemuiku. Meski sedikit terkejut, Dono Huang mengangguk, dimengerti. Berhenti. Begitu suara Dono Huang jatuh, suara yang kuat datang dari belakang. Ketika Harley Ye berbalik, dia menemukan seorang pemuda kekar datang dengan pedang besar. Mengatakan bahwa orang ini bukan pria kecil biasa, dengan tangan kosong dan otot seperti naga bertanduk, dia penuh dengan kekuatan ledakan. Rambut hitamnya tidak terawat dan kasar dan matanya sebesar lonceng tembaga. Dia sangat energik. Sambil berbicara, pemuda kekar itu mendekat, pertama-tama melirik Dono Huang, lalu mengalihkan pandangannya ke Harley Ye. Kamu adalah Master Suci baru dari Sekte Yan Huang. Pemuda kekar itu tidak takut, suaranya kasar dan ketika dia berbicara, ada air ludah yang menyembur, menyemprotkan ke seluruh wajahnya Harley Ye. Logan Yan, jangan bersikap tidak sopan. Dono Huang mendengus pelan. Kamu bermain di samping. Logan Yan bersifat lugas, dia langsung menarik Dono Huang ke samping dan menatap Harley Ye dengan mata besar, bocah, kamu hebat, ya. Alam lingsu berani menjadi Master Suci Sekte Yan Huang. Aku tidak berdaya, cincin suancang memilihku. Harley Ye mengangkat bahu dengan santai. Aku tidak yakin, aku akan menantangmu. Logan Yan, anak nakal. Dono Huang melangkah maju lagi dengan wajah murung, tapi sebelum dia selesai berbicara,
dia ditarik ke samping oleh lengan tebal Logan Yan. Pada saat ini, para murid sekte Yan Huang yang mengikuti Logan Yan juga tiba, saling berbisik dan menatap Harley Ye dengan rasa ingin tahu. Ini Master Yan Huang, benar-benar alam lingsu, bahkan benar-benar memakai topeng. Logan Yan baru saja menerobos ke alam Kongming. Sepertinya Master Suci kita yang baru akan kehilangan muka. Selama diskusi, Logan Yan berbicara lagi, bagaimana denganmu? Aku ingin menantangmu, terima atau tidak? Ya, tentu saja. Harley Ye memutar lehernya. Ayo. Logan Yan tiba-tiba mundur belasan meter dan aura kekerasannya meledak seketika. Bahkan rambutnya bergoyang oleh tabrakan dan untaian aura emas masih mengalir di sekujur tubuhnya. Aku kekuatannya besar, jangan salahkan aku nanti. Harley Ye masih menggeliat santai di lehernya. Sungguh sombong. Logan Yan berteriak keras dan melangkah maju tiba-tiba, seluruh tubuhnya melompat ke udara, memegang pisau besar di kedua tangannya. Tebasan naga mengamuk. Dengan suara teriakan Logan Yan, dia memotong sebuah cahaya pisau dengan panjang 50 kaki dari atas, yang sangat mendominasi. Melihat Harley Ye lagi, hanya ada satu gerakan, yaitu, dia mengangkat tangannya, kemudian pukulan besar menamparnya. Bam! Harley Ye menghancurkan cahaya pisau sepanjang 5 kaki dengan satu telapak tangan. Plak! Segera, ada tamparan nyaring. Kemudian seluruh tubuh Logan Yan terlempar keluar. Wow! Murid-murid sekte Yan Huang hadir. Gerakan itu merupakan kebulatan suara yang mencengangkan dan mereka semua menatap ke langit. Mata mereka berputar dengan lengkungan anggun yang diterbangkan Logan Yan. Duar! Tidak tahu kapan, ada ledakan di kejauhan. Logan Yan yang bertubuh besar, menempel di tanah dan menghancurkan bumi hingga berlubang besar berbentuk manusia. Glek! Di tempat kejadian, banyak orang menelan seteguk air liur. Pada saat menoleh untuk melirik Harley Ye, ternyata dia sudah mendaki gunung bersama Donu Huang. Hanya satu tamparan saja. Kakak seperguruan Logan yang dari alam Kongming langsung terhempas. Apakah dia masih seorang alam lingsu? Apakah perlu sehebat ini? Kamu tahu sekarang, Master Yan Huang bukan seorang biasa. Dalam diskusi, Harley Ye dan Donu Huang telah berhenti di puncak gunung. Master Suci, ini tempatnya. Donu Huang menunjuk ke sebuah istana megah di puncak-puncak. Aku sudah meletakkan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk berkultivasi di dalamnya. Apakah ada perintah lain dari Master Suci? Kamu pergi sibuk saja. Harley Ye melambaikan tangannya dengan santai, lalu berbalik dan berjalan ke istana. Begitu dia masuk ke istana, Harley Ye merasakan matanya menyala. Ada alam semesta di istana ini, tapi itu adalah dunia lain. Dunia lain ini seharusnya adalah taman kecil, dengan radius 10.000 kaki, tanahnya penuh dengan rumput spiritual, pohon buah spiritual dapat dilihat di mana-mana dan mata air spiritual mengalir di sekitar dan kedalamannya ditutupi oleh pohon buah spiritual adalah paviliun kecil. Ini masalah besar. Harley Ye menghela nafas, lalu mengambil sebuah buah spiritual dan memasukkannya ke dalam mulutnya, lalu duduk bersila di bawah pohon buah spiritual. Segera, Harley Ye menutup matanya sedikit dan melalui 9 tubuh bayangan, menghubungi naga kuno mistik yang berada jauh di dunia bawah tanah sekte Zeng Yang. Buset! Segera setelah menghubungi naga kuno mistik, mendengar suara raungan, tubuh suci zaman purba. Hah, kamu tahu tubuh suci zaman purba? Omong kosong. Naga kuno mistik menggosok matanya yang mengantuk dan menatap 9 tubuh bayangan Harley Ye. Matanya bersinar terang. Itu memang adalah tubuh suci zaman purba. Tidak diragukan lagi. Bocah, bagaimana keadaan kamu? Berapa hari tidak bertemu? Bagaimana kamu bisa memiliki garis keturunan yang menentang surga?
Aku telan di Goa Dewa. Goa Dewa. Dinasti Dacu 5 Tanah Terlarang, Goa Dewa. Ya, Harley Ye mengangguk. Awalnya aku tidak tahu, aku tidak sengaja bertemu dan setelah aku menelannya, aku menjadi terlahir kembali. Sialan, kamu beruntung sekali. Naga kuno Mistikaura terkesiap dan berteriak. Yang pertama adalah mata keabadian, yang terakhir adalah bejana ilahi Daluo. Sekarang sumber tubuh suci zaman purba, kamu sialan terlahir dengan membawa keberuntungan sendiri. Mengapa kamu sialan bertemu dengan semua hal yang baik? Tidak berada, aku memiliki karakter yang baik. 9 bayangan tubuh Harley Ye mengangkat bahu satu demi satu. Tidak adil, Tuhan tidak adil. Naga kuno mistik langsung murka di tempat, berteriak terus-menerus, sial banget sih. Dari mana dinasti Dacu memiliki begitu banyak harta? Sialan, aku merasa heran, bahkan kamu mendapatkan semuanya. Sial atau tidak, kita akan membicarakannya nanti. Bisakah kamu memberitahu aku sejarah kejayaan tubuh suci zaman purba ini? Aku mendengar bahwa tubuh suci zaman purba yang sempurna memiliki kekuatan bertarung untuk menyaingi Kaisar Agung. Bersambung. Bab 508. Legenda Tubuh Suci. Omong kosong. Meski sedikit jengkel, naga kuno mistik menjelaskannya untuk Harley Ye dan dia juga senang memberitahu Harley Ye beberapa cerita kuno. Tubuh suci zaman purba, seperti namanya, adalah garis keturunan kuat yang berasal dari zaman purba. Mungkin tidak bisa untuk menghasilkan satu dalam 100.000 tahun, tetapi setiap kali muncul, itu adalah garis keturunan kelas atas. Alasan mengapa dikatakan sebagai garis keturunan yang menentang surga di antara garis keturunan yang menentang surga adalah karena itu adalah satu-satunya garis keturunan yang dapat menyaingi Kaisar Agung di antara banyak garis keturunan yang menentang surga. Salah satu dari klan naga kuno mistik pernah bertemu tubuh suci zaman purba yang telah mencapai tingkat atas. Setelah pertempuran, mereka seri. Dari zaman purba ke zaman prasejarah, tubuh suci zaman purba berperan sebagai juru penyelamat, karena setiap puluhan ribu tahun akan terjadi malapetaka yang melanda domain puluhan ribu surgawi. Akan ada master setingkat kaisar yang tidak dikenal menyerbu dari domain asing. Jika domain puluhan ribu surgawi tidak memiliki kaisar agung yang memiliki tubuh suci zaman purba dengan tingkat tinggi sebagai pelindung, maka dia harus menggantikan kaisar agung untuk melindungi domain puluhan ribu surgawi. Ada begitu banyak sakramen suci yang berakhir cemerlang dalam pertempuran berdarah untuk melindungi domain puluhan ribu surgawi. Karena tidak hanya ada satu penguasa tingkat kaisar yang menyerbu, mungkin 2, 3, mungkin lebih. Kalau begitu, tubuh suci zaman purba akan berjuang sampai titik darah penghabisan. Ini adalah nasib mereka yang penuh teka-teki dan kemuliaan tertinggi yang mereka jaga sepanjang hidup mereka. Dalam ingatanku, ada satu tubuh suci zaman purba tingkat tinggi. Dia pernah melawan 5 kaisar agung sendirian dan dikenal sebagai tubuh suci terkuat dalam sejarah. Namanya Kaisar Huang, orang yang berjuang sampai titik darah penghabisan dan menciptakan periode mitos eksklusif. Omong-omong, bahkan naga kuno mistik terdiam dan ada kekaguman di mata naga. Diamnya adalah tanda penghormatan terhadap tubuh suci zaman purba. Jadi, jika tidak ada kaisar agung yang lahir di domain puluhan ribu surgawi dalam kehidupan ini dan master tingkat kaisar asing menyerbu, aku yang akan menggantikan kaisar untuk melindungi domain puluhan ribu surgawi. Tidak, naga kuno mistik menggelengkan kepalanya. Kamu bukan tubuh suci zaman purba yang lengkap, kamu hanya mewarisi sumber tubuh suci zaman purba, bukan memiliki harta suci tubuh suci zaman purba. Hanya poin ini saja, biarpun kamu mencapai tingkat tinggi, juga tidak ada kekuatan tempur yang bisa menandingi Kaisar Agung. Harta suci tubuh suci zaman purba.
Harley Ye tampak bingung, apa itu? Setiap garis keturunan yang menentang langit, seperti tubuh sejati Taiyin, tubuh sejati Taiyang, tubuh Xuanling dan zaman Chaos, memiliki harta suci sendiri dan harta suci ini mewarisi kekuatan magis bawaannya. Naga kuno mistik berkata perlahan. Setelah jeda, naga kuno mistik melanjutkan, ambil tubuh Xuanling sebagai contoh. Hanya jika kamu memiliki sumber tubuh Xuanling dan harta suci tubuh Xuanling, kamu dapat menjadi tubuh Xuanling yang lengkap. Begitu juga tubuh suci zaman purba, sumber tubuh suci zaman purba maupun harta suci dari tubuh suci zaman purba dimiliki sekaligus, barulah tubuh suci zaman purba yang sebenarnya. Setelah mengatakan itu, naga kuno mistik hanya melirik ke 9 tubuh bayangan Harley Ye. Kamu bukanlah tubuh suci zaman purba yang lengkap tanpa harta suci tubuh suci zaman purba, yang juga berarti bahwa kamu, yang artinya kamu yang mencapai tingkat tinggi tidak akan memiliki kekuatan tempur yang sanggup menentang Kaisar Agung. Mendengar kamu mengatakan itu, aku mengerti. Harley Ye menyentuh dagunya, kemudian bertanya, ada apa dengan master invasi asing tingkat Kaisar yang kamu bicarakan? Di satu era, bukankah hanya satu orang yang bisa menjadi Kaisar Agung? Domain asing tidak ada batasan ini. Pertanyaan ini, kamu tidak perlu tahu sekarang. Kali ini, naga kuno mistik, yang menjawab semua pertanyaan, tidak menjelaskannya kepada Harley Ye. Ketika kamu cukup kuat, semuanya akan dipahami secara alami. Sekarang tidak ada gunanya mengatakan lebih banyak. Lalu apakah kamu merasakan Sekte Zeng yang memiliki beberapa lagi aura alam langit semu? Harley Ye bertanya lagi dan mengungkapkan keraguan dalam hatinya. Aku pernah mendengar bahwa jumlah dinasti Dacu alam langit semu, benar-benar hanya segelintir, tapi aku telah melihat begitu banyak di sepanjang jalan. Apa yang terjadi? Sudah kubilang tadi, dunia dinasti Dacu sedang berubah. Naga kuno mistik berkata santai, Sekte Zeng yang memang sudah menembus alam langit semu, kurasa bukan hanya Sekte Zeng Yang, Sekte Qing Yun dan Sekte Hang Yue. Termasuk dinasti Dacu, banyak master surga ke-9 alam Kong Ming telah maju ke alam langit semu. Kekuatan misterius yang menekan dunia dinasti Dacu perlahan-lahan mereda. Mungkin kultivator alam Kong Ming akan segera muncul. Mungkin dinasti Dacu ini juga akan memiliki kultivator level langit. Oh begitu, Harley Ye tiba-tiba menyadari. Mengatakan itu, Harley Ye membalikkan tangannya dan mengeluarkan bejana ilahi Daluo lagi, menunjuk karakter emas tercetak di atasnya dan bertanya, apakah kamu memiliki kesan karakter ini dalam ingatan kamu? Aku tidak tahu huruf-huruf emas itu, tapi apa benda kecil di dalam bejana besarmu itu? Naga kuno mistik memandang Little Elf yang sedang tidur nyenyak di bejana ilahi Daluo. Dia bilang dia dari ras roh. Ras roh. Naga kuno mistik mengalihkan pandangannya, berpikir sejenak dan menggaruk kepalanya lagi. Apakah semua orang ras roh bentuk tubuhnya sekecil ini? Kamu tidak memiliki ingatan tentang ras roh. Bukankah kamu mengatakannya sebelumnya? Kami dipotong menjadi 3 bagian, tidak hanya jiwa naga yang dipotong menjadi 3 bagian, tetapi kami juga mewarisi kenangan yang berbeda. Karakter emas pada bejana kamu dan makhluk kecil di bejana, mungkin naga jiwa mistik kuno yang tersegel dalam Sekte Hang Yue kamu tahu, ketika kamu kembali, kamu bisa berbicara dengannya. Malam itu, Dono Huang datang dengan belasan murid Sekte Yan Huang. Ketika dia keluar dengan topeng hantu, selusin murid Sekte Yan Huang tertegun di tempat. Qin. Harry Qin. Lancang, bagaimana bisa memanggil Master Suci dengan nama? Dono Huang mendengus pelan. Tetua Huang, ayo sini. Harley Ye menyapa Dono Huang secara langsung, kemudian tanpa menganggap dirinya sebagai orang luar, dia langsung meletakkan lengan di bahu Dono Huang, pertama-tama melirik selusin murid Sekte Yan Huang, lalu dia batuk ringan dan bertanya, murid Sekte Yan Huang kita yang memasuki Goa Dewa, ada yang meninggal.
Tidak ada yang mati, tetapi pada dasarnya mereka terluka. Dono Huang berkata jujur, dan aku mendengar dari mereka bahwa mereka semua dirampok dan yang merampok mereka, kecuali tubuh sejati Taiyin, juga tubuh Xuanling. Mendengar ini, Harley menghela nafas lega di dalam hatinya. Baguslah tidak ada yang mati, ada baiknya tidak ada yang mati. Ketika keduanya berbicara, selusin murid sekte Yan Huang memandang Harley dengan topeng hantu dengan ekspresi tidak percaya. Bagaimana situasinya? Harry Qin adalah master suci sekte Yan Huang kita. Selusin murid sekte Yan Huang sedikit bingung. Berita ini benar-benar mengejutkan aku. Untungnya, aku tidak memprovokasi dia di Goa Dewa, kalau tidak, akhirnya akan sangat menyedihkan. Tapi dia alam lingsu, dia ternyata bisa menjadi master suci sekte Yan Huangku. Apa-apaan itu? Kamu tahu apa? Cincin Xuanchang seharusnya yang memilih dia. Seseorang menunjuk cincin zamrud di jari Harley. Selain itu, bakatnya adalah salah satu dari sedikit di dinasti Dacu dan kekuatan tempurnya adalah salah satu dari sedikit di antara orang-orang sezamannya. Jangan lupakan adegan mengejutkan di Goa Dewa, tubuh sejati Taiyin, tubuh Xuanling, begitu banyak murid daftar Feng Yun dan begitu banyak master tidak bisa menghentikannya, potensi yang sangat besar, kita seharusnya senang, mungkin dia bisa memimpin kita untuk menyatukan sekte Yan Huang suatu hari nanti. Lebih dari selusin orang berbicara satu sama lain melalui transmisi jiwa. Di sini, Harley dan Dono Huang juga telah selesai berbicara. Dono Huang pergi dan Harley datang ke selusin orang. Suci, Master Suci. Selusin orang membungkuk hormat. Apakah mendapatkan keuntungan di Goa Dewa? Harley terbatuk-batuk dan bertanya sambil tersenyum. Bersambung.